Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mbak, apakah baik hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah sudah ada yang paham tentang materi hari ini? Sebelumnya kita absen dulu ya. Ibu absen dulu. Apakah di sini masuk semua? Oh iya, masuk semua ya. Oke, baiklah. Kita akan belajar tentang sikap teladannya Abu Bakar As-Siddiq. Oke, apakah di sini di antara kalian sudah mengenal atau meneladani sifat Abu Bakar As-Siddiq? Iya, Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sahabat Rasulullah SAW yang sangat istimewa. Selain setia pada Rasulullah, dalam dirinya juga menonjol sifat jujur dan bijaksana. Ia selalu berkata yang benar sehingga dijuluki dengan As-Siddiq, orang yang jujur. Dan Abu Bakar ini sangat jujur dalam mengemban amanat dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberi. Selama menjadi khalifah, ia selalu memperhatikan rakyatnya. Hidupnya sangat sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi ataupun keluarganya. Dikisahkan ketika Khalifah Abu Bakar merasa ajalnya sudah dijemput, beliau memanggil putrinya, Siti Aisyah, untuk menyampaikan sebuah wasiat. Wahai Aisyah putriku, aku telah diserahi urusan kaum muslimin. Aku telah memakan makanannya yang sederhana, dan aku juga telah memakai pakaian yang sangat sederhana dan kasar. Yang tersisa dari harta kaum muslimin padaku adalah seekor unta, seorang pelayan pembantu rumah tangga, dan salai permandian yang sudah usang. Kalau aku wafat, kirimkan kepada Umar bin Khattab, karena aku tidak ingin menghadap Allah, sedangkan di tanganku masih ada harta kaum muslimin, walaupun sedikit. Ada beberapa hal yang bisa ditarik dari wasiat tersebut. Pertama, gambaran seorang pemimpin tidak boleh menggunakan fasilitas umat negara untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Hidup sederhana merupakan keharusan pemimpin. Hidup sederhana seperti ini sulit dilakukan bila keimanan tidak melekat pada diri sang pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, tidak dikatakan seorang itu beriman apabila tidak amanat, dan tidak dikatakan beragama seseorang yang tidak berakal. Hadis riwayat Hidayah Lami. Kedua, Khalifah Abu Bakar merupakan salah seorang tipe pemimpin yang sangat bertanggung jawab. Sebagai bukti, meskipun ajal hampir datang menjemput, ia masih juga memikirkan harta atau amanat kaum muslimin. Padahal apalah artinya seekor unta, seorang budak, dan sehelai madani yang sudah usang dibandingkan dengan kekuasaan besar yang digenggamnya. Namun, itulah bukti nyata bahwa Abu Bakar adalah pemimpin yang selalu mengutamakan amanat dan tanggung jawab tanpa melihat nilai yang terkandung pada barang-barang itu. Sikap dan perilaku Abu Bakar yang demikian sebenarnya tidak mengherankan apabila mengingat hadis Rasulullah SAW, yakni barang siapa diserah kekuasaan tanggung jawabnya urusan manusia, lalu menghindari atau mengelak melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya, maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Oke, kita lanjutkan. Hanya pemimpin yang beriman dan punya hati nurainilah yang mampu memahami pesan yang tersirat pada wasiat yang disampaikan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Perangai pemimpin yang demikianlah harapan seluruh umat. Semoga lahir Abu Bakar modern yang memiliki sifat jujur dan amanah sebagai pemimpin masa depan yang kita dambakan.
Setelah Rasulullah SAW wafat, maka semua urusan dan kendali kaum muslimin diamanahkan dan diemban oleh 4 orang sahabatnya. Yang paling mulia mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Karena mereka semua adalah orang-orang terpilih yang senantiasa membekali dan menghiasi diri mereka dengan berbagai akhlak mulia, pada akhirnya amanat mulia tersebut mampu mereka tunaikan dengan sangat baik dan memberikan banyak manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Mereka dalam sejarah Islam dikenal sebagai petunjuk Al-Khulafa Ar-Rasyidin, bukan hanya tercatat dalam lembar sejarah atau kepemimpinan mereka, bahkan tertulis dengan tinta emas. Dikarenakan ilmu, pemahaman, dan pengetahuan mereka tentang firman Allah dan sabda Rasulullah menjadikan sunnah sebagai sunnah yang harus diikuti dan menjadikan jalan mereka sebagai jalan keselamatan yang harus ditempuh ketika menghadapi fitnah, keburukan, dan kebid'ahan. Abu Bakar dan kain kafan yang lusuh. Abu Bakar adalah salah satu sahabat dekat Rasulullah. Ia terkenal atas sifat zuhudnya. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menggantikan posisi beliau menjadi khalifah. Setelah 2 tahun lebih beliau memimpin umat, Khalifah Abu Bakar tiba-tiba jatuh sakit. Aisyah yang khawatir akan kondisi ayahnya kemudian langsung menjenguknya dan menemukan Abu Bakar sedang terbaring lemah di ranjang. Aisyah pun menawarkan dirinya untuk memanggilkan tabib. "Wahai ayah, bagaimana jika aku panggilkan tabib untuk mengobatimu?" Khalifah Abu Bakar menolak tawaran Aisyah. Beliau mengatakan, "Ayah sudah ditangani tabib." Aisyah masih khawatir dengan kondisi sang ayah, bertanya kembali, "Lalu bagaimana kata tabib?" Khalifah Abu Bakar menjawab sambil tersenyum. Kata tabib, "Ayah boleh melakukan apapun yang ayah inginkan." Abu Bakar yang menyadari bahwa umurnya tidak lama lagi, meminta Aisyah untuk menyiapkan segala hal terkait dengan pemakaman beliau. Mendengar hal tersebut, Aisyah jadi semakin sedih. Namun, ia berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihannya di depan sang ayah. Aisyah pun mencoba menyibukkan dirinya dengan menyiapkan setiap keperluan. Di tengah persiapan, Aisyah teringat bahwa mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Semua uangnya sudah mereka sedekahkan demi kepentingan umat. Ia pun bertanya kepada sang ayah, "Dengan kain mana aku nanti mengkafani ayah?" Abu Bakar dengan lembut menjawab, "Dengan baju yang biasa aku pakai ketika makmum sholat bersama Rasulullah." Aisyah bertanya lagi kepada sang ayah, "Baju itu sudah usang ayah, apa tidak sebaiknya aku belikan kain kafan yang baru?" Abu Bakar menjawab Aisyah dengan gelengan kepala, "Orang hidup lebih berhak atas sesuatu yang baru daripada orang mati." Tidak lama setelah itu, Abu Bakar wafat. Ia wafat pada hari Senin 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi. Kesedihan atas kematian Abu Bakar tidak saja dirasakan oleh keluarganya, tetapi para sahabatnya juga merasakan kehilangan. Pada Senin sorenya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat yang lain menguburkan jenazah Abu Bakar di samping liang lahat Rasulullah. Kisah Abu Bakar mengajarkan kita bahwa kita harus selalu senantiasa untuk memelihara sifat zuhud hingga akhir hayat. Oke, apakah dari sini sudah ada yang paham tentang meneladani sifat Abu Bakar? Kalau tidak, Ibu tutup dahulu. Kita lanjutkan minggu depan. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai sini dulu. Apabila ada perkataan kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.